Shalom Papa Mama dan adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GBT Kristus Pengasih. Sebelum kita mulai, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Hindari tiduran, jangan bermain, dan jangan sambil makan. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang di rumah. Selamat bertemu di dalam ibadah sekolah minggu. Oke. Sama saya Kak Bibit. Sama Kak Yuli. Ketemu lagi nih, kita mau memuji Tuhan. Oke. Adik-adik, sebelum kita mulai ya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati, kita akan berdoa, nanti akan dipimpin oleh Kak Yuli. Mari adik-adik kita berdoa ya. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian, fokuskan kepada Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, Kau berikan kesempatan sekali lagi untuk memuji-muji-Mu di sekolah minggu, ibadah online ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati adik-adik yang di rumah, berkati orang tuanya juga. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik sudah siap kan memuji Tuhan? Nah, karena kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita, yuk kita puji Dia dengan penuh sukacita. Iya, kita akan pujikan lagu yang pertama, kita sudah dibenarkan di dalam iman. Oke. Kita yang dibenarkannya karena iman.
Iya, Kasihnya. Setinggi langit nggak bisa diukur. Iya. Yes, Pokoknya adik-adik, Tuhan Yesus itu sungguh Tuhan yang luar biasa. Kita Amin, pujikan ya, setinggi-tingginya langit. Adik-adik yang di rumah boleh gerak-gerak ya. Iya. Jangan Ikuti hanya kakak menonton ya. kita ya, kan Iya. adik-adik harus juga ikut gerak. Benar. Ikut memuji Tuhan, menari-nari untuk Tuhan. Iya, ayo bisa kan lagunya setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, yes, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, yes, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, yes, kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Yeay. Kak, kita akan mendengarkan firman Tuhan Ya, nih. kita siapkan ya hati kita. Yuk adik-adik, siapkan. Tentunya adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya ya. Iya Yuk, dong, pasti. kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari, sikapnya yang baik, sikap teduh kita siapkan ke hati kita pujikan Bapakku baik. Amin. Bapakku baik, Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku, Bapa Engkau baik. Bapakku baik, Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapakku. Terima kasih. Terima kasih Bapakku. Ya adik-adik, kita sudah
bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini ibadah kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita tahu bahwa firman Tuhan adalah sebagai penopang di dalam hidup kita. Kita akan berdoa dulu dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang kami kenal bagian surga, saat pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan Engkau telah memberikan hal yang terbaik buat kami, di mana kami sebentar akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan siap akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan, adik-adik yang kasih Tuhan, di hari ini adalah hari yang penuh spesial buat kalian semua, bahwa ini adalah hari yang untuk beribadah kepada kalian. Kita tahu bahwa kita beri kekuatan, kesehatan, karena kita boleh datang kepada Tuhan. Itu adalah suatu temuran yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik yang di dalam kasih Tuhan, hari ini kakak akan memberikan tema yaitu subur dan berbuah. Nah, adik-adik siapa yang pernah senang menanam tanaman bunga? Pasti kalau di rumah juga dia punya tanaman bunga yang bagus. Nah, adik-adik Tuhan, kenapa kita harus mempunyai tanaman yang bagus? Karena tanaman yang bagus itu adalah tanaman yang baik, ya, karena semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, dari mana bunga itu bisa menjadi bagus? Kalau dia tidak punya suatu akar di dalam tanah, pasti tidak ada tanaman yang terbaik. Nah, adik-adik Tuhan, hari ini kalau kalian ingin subur seperti tanaman, kita tahu bahwa tanaman itu bagaimana caranya diproses, ya, diproses. Kalau kita tidak bisa berusaha meroses tanaman, maka tanaman itu tidak bisa menjadi yang terbaik. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita harus mempunyai suatu kesuburan. Nah, kesuburan apa yang kita miliki di dalam anak-anak Tuhan, yaitu kesuburan tentang rohani kita. Nah, adik-adik, kalau kita punya pohon-pohon yang di rumah, pasti adik-adik juga memerlukan sebuah buah. Ya, buah itu bisa dimakan. Kenapa? Karena apa? Tanamannya lebih bagus, dan ini dia mendapatkan zat makanan dari mana yang dia peroleh, yaitu dari dalam tanah, yaitu akarnya. Akarnya selalu mengembang. Karena apa? Untuk memberikan hal yang terbaik buat tanaman pohon itu supaya menjadi buah, dia bisa berbuah dengan baik. Nah, dan seolah-olah buah itu pertama menjadi kecil, kemudian menjadi besar. Kalau tanaman itu hanya menjadi berbentuk bunga saja, dia tidak akan bisa menghasilkan. Nah, demikian juga adik-adik di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita juga harus kita menyenangkan hati kita kepada Tuhan, bukan menyenangkan kita sendiri, tetapi juga menyenangkan di sekeliling kita. Ya, nanti kita sebagai anak-anak yang rohani yang beraktivitas, tapi hatinya belum tentu baik. Nah, itu kalau kita ingin menjadi hati yang terbaik buat kita, ya, supaya teman kita baik kepada kita tetap nantiasa ada punya suatu kesuburan, ya, kesuburan di dalam Tuhan. Artinya kita harus berbuah di dalam Tuhan. Itulah yang kita menjadi tanaman yang terbaik di dalam Tuhan. Nah, adik-adik Tuhan, kenapa? Karena ini tanaman itu adalah lebih baik kepada kita. Kalau kita melihat suatu pohon, ya, suatu pohon seperti mangga, belum tentu mangga itu buahnya tuh memang buahnya yang bagus-bagus, ya, di luarnya bagus, tapi dalamnya juga sangat berulat, ya, berulat di situ, ditelari oleh serangga-serangga. Nah, waktu dikupas di dalamnya ada ulat. Nah, demikian juga, makanya kita berhati-hati, ya, berhati-hati sebagai kehidupan kita untuk menjadi kesuburan di dalam Tuhan. Ya, seringkali kita
mencemooh ya teman kita, ya teman kita menjelek-jelekan kita, ya itu tidak baik, itu bukan tanaman, ya. Nah makanya jangan sampai kita berulat-ulat, ya berulat-ulat, kemudian kita mempunyai sifat yaitu kesombongan, ya sifat kesombongan, terus kemudian sifat menipu, ya itu tidak boleh di hadapan Tuhan, ya itu tidak dia tidak akan memuliakan Tuhan. Bagaimana kita caranya untuk memuliakan Tuhan, ya untuk memuliakan Tuhan kita mempunyai cara untuk kesuburan kita dan cara untuk berbuah di dalam Tuhan. Nah hari ini saya akan membaca Alkitab kita di dalam Yohanes, ya di dalam Yohanes 15 ayat 16 saya bacakan di sini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, ya, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah adik-adik yang di dalam Tuhan, kita bersyukur. Siapakah yang memilih kita? Apakah kita memilih Tuhan? Ya, bukan begitu, tetapi Tuhanlah yang memilih siapa? Memilih kita. Ya, kenapa Tuhan memilih kita? Bukan karena Tuhan itu memilih kita karena kita punya kualitas hidup yang baik, tetapi kita harus tetap ada di dalam Tuhan. Bagaimana caranya kita hidup di dalam Tuhan? Kita tetap punya kesuburan apa yang kita miliki, yaitu kesuburan kehidupan kita, yaitu di dalam Tuhan, ya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita harus bisa berbuah baik, ya seperti tanaman kalau ada tanaman ditanam itu pasti semuanya kan menghasilkan suatu buah yang baik, ya. Nah demikian juga ini ada suatu contoh, ya seperti tanaman, ya seperti tanaman bagus, ya bisa dimakan hasilnya. Tetapi demikian juga di dalam kehidupan kita, ya kita kalau kita punya suatu kesuburan dan berbuah di dalam Tuhan, punya rohani kita yang nampak di dalam kehidupan kita, pasti kita tetap senantiasa memuliakan nama Tuhan, ya bukan kita juga memuliakan nama Tuhan, juga memuliakan, juga saling mengasihi di antara teman-teman kita, ya di sekeliling kita. Itulah supaya kita tetap anak-anak Tuhan dilihat seperti orang-orang lain. Nah itulah ada di dalam buah Roh Kudus di dalam Tuhan. Nah puji Tuhan ada di Tuhan. Biarlah saat ini kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kalian. Pasti ini adalah suatu berkat bagi kita semua, bagi adik-adik yang ada di rumah pada saat ini. Marilah kita tetap senantiasa beribadah kepada Tuhan. Jangan kemana-mana adik-adik, tetap kita mendengarkan yaitu cerita tentang yaitu subur dan berbuah di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Bapa yang ada di surga, saat ini kami mengucap terima kasih karena kami semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami, kami tetap senantiasa berbuah di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa kami adalah tanaman, ingin seperti tanaman yang kami tanam, biarlah semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan kita bertemu lagi jam 10 pagi. Jam berapa? Jam 10 pagi. Jangan lupa kasih tahu mama dan papa ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.